Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing BGP. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang konsep BGP terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita tahu apa sih itu arti dari BGP dan apa sih itu fungsi BGP itu sendiri. Nah, teman-teman tahu bahwa EIGRP dan OSPF ini merupakan protokol dynamic routing yang pernah kita pelajari di video sebelumnya. Itu menggunakan yang namanya IGP atau Interior Gateway Protocol. Nah, sedangkan untuk BGP itu sendiri menggunakan yang namanya IGP ya teman-teman, atau Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk IGP itu sendiri kita gunakan untuk AS ya teman-teman, sedangkan untuk EGP kita gunakan itu inter AS ya teman-teman. Nah, AS itu seperti apa sih? Nah, AS itu seperti perusahaan ya teman-teman. Jadi, misalkan di sini ada perusahaan Google yang memiliki server router. Itu ada banyak teman-teman. Kemudian di sini ada perusahaan Facebook yang memiliki server banyak juga, yaitu router. Dan di sini juga ada yang namanya perusahaan Twitter yang memiliki banyak server. Nah, untuk Google sendiri itu memiliki AS adalah 100, kemudian Facebook adalah 200, dan Twitter memiliki AS adalah 300 teman-teman. Nah, untuk menghubungkan Google dengan Facebook atau Google dengan Twitter maupun sebaliknya, itu kita tidak bisa menggunakan yang namanya EIGRP dan OSPF teman-teman. Karena untuk EIGRP dan OSPF itu hanya bisa digunakan dalam perusahaannya sendiri. Misalkan router Google bertemu dengan router Google, itu kita bisa menggunakan yang namanya EIGRP dan OSPF. Sedangkan untuk menghubungkan kedua perusahaan itu biasanya menggunakan protokol BGP teman-teman. Nah, konsep BGP itu sendiri seperti jembatan teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk menghubungkan kedua perusahaan, misalnya Google mau terhubung dengan Facebook, maka harus menggunakan protokol BGP. Nah, di sini saya mau menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Di sini kita buka Chrome. Kemudian kita ketik bgp.hi.net. Nah, di sini saya menggunakan ISP Telkomsel ya teman-teman, yaitu Internet Network Provider, yang dimana saya menggunakan internet dari Telkomsel. Di sini kita klik yang AS untuk melihat info yang lainnya. Nah, di sini ada banyak info AS ya teman-teman. Di sini juga ada yang namanya GrabV4, yang dimana namanya itu artinya adalah IPv4, dan GrabV6 itu adalah IPv6 ya teman-teman. Misalkan di sini kita buka yang GrabV4. Nah, di sini ditunjukkan sebuah topologi di sebuah perusahaan ya teman-teman. Ini adalah perusahaan Telkomsel yang terhubung dengan perusahaan yang lainnya. Misalkan perusahaan Singapore Telecommunication yang juga terhubung ke Koken Communication. Nah, Singapore Telecommunication ini juga terhubung ke beberapa perusahaan yang lainnya ya teman-teman, sampai menuju puncaknya. Nah, mereka terhubung ke perusahaan lain itu menggunakan yang namanya protokol BGP ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dynamic routing protokol BGP. Nah, di sini kita buat dulu topologinya. Di sini kita tambahkan 2 router dan juga 2 PC. Oke, sudah. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu, yaitu dari router ke router, terus dari router ke PC-nya masing-masing. Nah, di sini kita jabarkan dulu untuk IP-nya, yaitu di PC 0 kita menggunakan IP 192.168.1.2/24 dengan gateway 1.1. Lalu di PC 1 kita menggunakan IP 192.168.2.2/24, yaitu menggunakan gateway 2.1. Nah, nantinya untuk di router ini kita akan menggunakan subnet mask /20 ya teman-teman, bukan /24 lagi.
Untuk di router ke-1 ini di Giga 00 akan menggunakan IP 10.10.1/30. Dan di router kedua Giga 00 kita akan menggunakan IP 10.10.10.2/30. Nah, yang pertama kita akan lakukan yaitu kita akan men-setup topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita konfigurasikan di PC masing-masing terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 0. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Tambahkan subnet mask-nya. Kemudian kita ganti gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita lanjut ke PC 1, IP-nya adalah 192.168.2.2. Kan subnet mask-nya dan gateway-nya adalah 192.168.2.1 ya teman-teman. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di routernya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita coba nyalakan dulu untuk interface-nya ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan untuk IP-IP-nya. Di sini kita masuk ke interface rank Giga 00 sampai 1. Lalu no shutdown. Nah, di sini sudah nyala ya teman-teman. Kemudian kita ke interface Giga 00. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1/30. Nah, untuk /30 adalah subnet mask-nya yaitu 255.255.252. Bukan 254 ya teman-teman. Oke, sudah. Lanjut ke interface GIG 01. Di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet mask yang /24 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke router kedua. Kemudian kita ketikkan interface rank Giga 00 sampai 1. Lalu no shutdown. Nah, di sini sudah nyala ya teman-teman untuk interface-nya. Lalu kita masuk ke Giga 00. Di sini kita masukkan untuk IP-nya yaitu 10.10.10.2/30. Di sini kita ketikkan. Kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.252. Kemudian kita ke interface Giga 01. IP-nya adalah 2.1. Kemudian subnet mask-nya. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk men-setup topologinya. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi dynamic routing-nya dengan menggunakan protokol BGP. Kita akan melakukan di router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika di IGRP dan juga OSPF, di sini kita ketikkan router, kemudian spasi IGRP atau OSPF. Nah, di sini untuk masuk ke BGP itu kita ketikkan router spasi BGP. Kita tanyakan dulu. Nah, kalau di RGRP kita menggunakan Autonomous System Numbers ya teman-teman, sama seperti BGP. Sedangkan untuk OSPF kita menggunakan yang namanya Process ID. Untuk IGRP Autonomous System Number itu harus sama ya teman-teman di semua routernya. Tetapi di router BGP itu Autonomous System Numbers-nya itu merujuk ke beberapa banyak jumlah AS-nya teman-teman yang digunakan dalam suatu perusahaan. Misalkan di router ke-1 BGP 1, berarti AS yang digunakan perusahaan router 1 ini memiliki AS 1 ya teman-teman. Kalau BGP-nya 100. Nah, di sini untuk yang IGRP dan OSPF itu kita bisa langsung mengetik networknya teman-teman. Tetapi untuk yang BGP ini kita harus masuk ke networknya terlebih dahulu. Networknya itu yang mana sih? Nah, network itu adalah tetangga teman-teman, yaitu IP tetangganya adalah 10.2. Di sini komennya itu belum selesai ya teman-teman, ini masih ada lanjutannya, yaitu remote AS. Kita ketikkan. Nah, untuk remote AS ini nantinya adalah AS yang akan digunakan oleh tetangga kalian ya teman-teman. Nah, berarti untuk di router 1 itu akan menggunakan BGP 1.
Nah, misalkan di perusahaan 2 atau di router 2 itu nanti akan menggunakan router BGP 2, yang nantinya berarti AS yang digunakan adalah 2 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan remote AS 2, bukan AS yang digunakan oleh perusahaan sendiri ya teman-teman, tetapi AS yang digunakan oleh perusahaan lainnya. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan untuk networknya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan network yaitu 10.10.10.T0. Kemudian untuk di ASPF itu kita menggunakan yang namanya wildcard bridge. Tapi di sini kita menggunakan yang namanya network mask atau subnet mask ya teman-teman. Nah, subnet masknya berapa sih? Yaitu /30 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan max lalu spasi 255.255.255.252. Oke, selanjutnya kita masukkan network yang satunya yaitu 192.168.1.0. Di sini kita masukkan maxnya yaitu /24. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi di router kesatunya. Kemudian kita lanjut di konfigurasi di router keduanya. Di sini kita masuk ke router BGP 2. Misalkan di router 2 atau perusahaan 2 ini akan menggunakan AS sebanyak 2. Di sini kita enter. Terus kita masukkan IP point-nya yaitu IP tetangganya si router 1 yaitu 10.10.10.1 kita masukkan. Kemudian untuk remote AS-nya adalah 1 ya teman-teman, karena tadi di router 1 itu menentukan AS-nya adalah 1 untuk dirinya sendiri. Nah, di sini sudah up ya teman-teman. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.T0 spasi max, lalu masukkan subnet max-nya. Lalu enter, kemudian kita masukkan lagi yang network 192.168.2.0 ya teman-teman, lalu spasi subnet max yaitu yang /24. Nah, di sini untuk konfigurasi BGP-nya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek yaitu DOSO IP BGP Summary. Nah, di sini network-nya adalah 10T1. Untuk di stats ini ada angka 4 teman-teman, yang artinya ada 4 IP di dalamnya. Lalu kita akan coba cek IP root. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada BB. Ini adalah BGP ya teman-teman. Ada network 1T0 dan juga 2T0. Begitu juga di router ke-1 ya teman-teman, kita coba cek. Nah, di sini juga ada B ya teman-teman, yaitu network 2.0. Kemudian di sini kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini awal-awal emang valid ya teman-teman, kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi dua routernya. Di sini kita tambahkan satu router lagi dan juga PC-nya ya teman-teman. Oke, sudah, lalu kita hubungkan terlebih dahulu yaitu dari router ke router dan ke PC-nya masing-masing. Nah, untuk yang di PC 2 kita akan menggunakan IP 192.168.3.2/24 ya teman-teman, yaitu dengan gateway 3.1. Lalu untuk yang di router kedua Giga 02 kita akan menggunakan IP 10.10.20.1/30 ya teman-teman. Dan di router 3 GIG00 kita akan menggunakan IP 10.10.20.2/30. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu kita konfigurasi di PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP-nya adalah 192.168.3.2. Kemudian subnet mask dan gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke, sudah, lalu kita ke router kedua. Di sini kita nyalakan untuk interface-nya, yaitu kita masuk ke GIG02. Lalu ketikkan no shutdown.
Kemudian kita masukkan IP-nya adalah 10.10.20.1/30. Nah, /30 yaitu subnet masknya adalah 255.255.255.252. Nah, kemudian kita masuk ke router ketiga. Kita nyalakan interface-nya, yaitu kita masuk interface rank GG00 sampai 1. Lalu Windows shutdown. Nah, di sini sudah nyala semua ya teman-teman untuk interface-nya. Lalu kita masuk ke GIG00. Di sini kita masukkan IP-nya adalah 10.10.20.2/30. Nah, untuk /30 itu subnet masknya adalah 252 ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke GG01, yaitu IP 192.168.3.1 dan subnet masknya /24. Nah, sudah ya teman-teman untuk setup topologinya. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi dynamic routing BGP-nya. Nah, sebelum kita konfigurasi, di sini kita ingat bahwa di router 1 kita menggunakan AS1, kemudian di router kedua kita menggunakan AS2, dan di router ketiga kita akan menggunakan AS sebanyak 3 ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router kedua. Lalu kita masuk ke BGP 2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan eggboardnya yaitu 20T2. Lalu kita tanda tanyakan dulu. Di sini kita ketikkan remote AS-nya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan remote AS3. Kemudian kita ketikkan networknya yaitu 20.0. Ini adalah 10.10.10.20.0. Kemudian subnet masknya. Nah, untuk konfigurasi di router kedua ini sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router ketiga. Di sini kita exit dulu. Lalu kita masuk ke router BGP 3. Itu karena kita menggunakan AS3 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan netboard yaitu IP tetangganya di router kedua adalah 20T1. Nah, di sini untuk remote AS-nya yaitu adalah 2. Nah, di sini statusnya sudah up ya teman-teman atau sudah menyala. Di sini kita masukkan untuk networknya yaitu 20T0 dan juga kita masukkan 3T0. Di sini kita masukkan yaitu 10.10.20T0. Oke, sudah. Lalu kita masukkan networknya lagi yaitu 192.168.3.0. Masukkan subnet mask yang /24. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasinya. Di sini kita akan coba cek dulu untuk tabel rootnya yaitu duso IP root. Nah, di sini sudah ada BGP ya teman-teman, yang dimana ada router 10T0 dari router 1, kemudian network 1T0 dari router 1, dan juga ada 2T0 dan juga 3T0. Kita coba cek di router kedua yaitu duso IP root. Nah, di sini ada tambahan ya teman-teman yaitu network 3.0. Terus kita coba cek di router ke satunya. Nah, di sini juga ada beberapa tambahan yaitu ada 20T0 dan juga 3T0 ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan coba ping dari PC kedua ke PC 1. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Kemudian dari PC 2 ke PC 0. Nah, di sini hasilnya successful juga. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.